kadang mau tobat nunggu mau bapak ya. Harusnya kita terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini luar biasa, semoga ini doa yang senantiasa tidak boleh dilupakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Minta kepada Allah apa sih? Tiga hal. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang apa? Yang thayyib, yang barokah. Jadi rezeki itu enggak selalu berupa uang. Jenengan sehat itu rezeki. Jenengan kumpul teman-teman soleh di sini juga rezeki. Anak-anak taat, patuh, bakti sama orang tua itu rezeki. Ya, jadi jangan menyempitkan rezeki itu berupa harta. Enten pedagang buah di Afrika atau tak itu buahnya mau sitik sederhana, tapi yang menarik bukan buah, tapi tulisannya di depan itu menarik. Kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Jadi gerobaknya tulisannya ngoten iki. Bagaimana aku takut miskin sedangkan aku hamba Allah yang maha kaya. Langsung hati saya baca tulisan itu, ya Allah, kok selama ini aku kok disodako, kok selama ini aku kok ngawe, kok selama ini kok saya takut miskin. Nah, padahal di situ jelas kaifa akhafu minal faqr wa ana abdul ghani. Kita ini hamba Allah yang maha kaya. Jadi jangan pernah takut miskin. Apalagi jor-joran di bulan Ramadan. Ini bahasa saya motivasi lagi, jor-joran. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, tapi sedermawannya Nabi itu di bulan Ramadan. Jadi sedekahnya itu luar biasa. Maka jadilah orang yang cerdas. Orang yang cerdas di bulan Ramadan itu orang yang dapat pahalanya puasa tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Ngasih makan paling tidak 3 butir korma. Untuk korma sukari 150.000 atau mungkin ada yang jual 170.000. Dibagikan pas buka puasa seperti ini. Tolong pesen sama jamaah di sini ya. Tolong nanti kalau batal pakai korma saya. Oh masya Allah, dihitung mawon. Dihitung mawon. Allahu Akbar batal. Sunnah go korma. Nah, pahalanya panjenengan sedoyo, masya Allah itu dapat gara-gara kita beli korma disedekahkan. Loh, sedekah itu luar biasa loh. Tidak hanya memudahkan rezeki, ternyata sedekah itu apa? Menolak bala, nolak musibah. Lah di balik papan terkonton nih reme blok. Masya Allah, ya Allah innalillahi. Niku reme blok nabrak yang rata teng lampu merah, ya. Itu ada satu motor itu utuh, orangnya juga selamat, cantelan rotinya masih. Waduh Allah. Gara-gara apa? Sedekah rutin roti yang nilainya mungkin hanya puluhan ribu, tapi karena niat karena Allah Subhanahu wa taala, dia sedekah karena Allah, hanya sepotong roti atau mungkin berapa puluh roti yang dia sedekahkan setiap paginya itu, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah itu nolak bala. Loh, setan itu pintar loh, kadang nakut-nakuti manusia itu dengan kemiskinan. Oh, sedekah pun nak kiri, sedekah pun nak kiri. Nonton itu. Nah, adik-adik kalau pagi yang mungkin di sekolah ada checklist, minta uang ibu bapak mau buat sedekah, masukin kotak infak di masjid, dilatih anaknya. Jangan takut anaknya itu nanti kalau seandainya kita pergi kemana, ke tempat wisata atau ke tempat yang ada kotak sedekahnya, anak minta uang, Pak minta uang Pak, Mah minta uang Mah, buat apa? Itu masukin kotak, jos, bagus, pinter, nih tak kasih. Minta uang lagi, nih tak kasih. Minta uang lagi, nih tak kasih. Kalau buat sedekah silakan. Ya. Kita harus yakin kepada Allah, nih, bahwa Allah yang maha mengganti seluruhnya. Ya. Wa amalan mutaqabbalah, dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, hikmahnya apa Pak? Kok ada doa wa amalan mutaqabbalah? Hikmahnya apa sih? Biar kita tidak sombong. Saya di situ ngajar sekarang itu ada yang ngomong sama saya haji sudah 3 kali, 4 kali, bahkan dia ngomong 5 kali. Jadi wa amalan mutaqabbalah dia nggak paham. Tadi aku nolong orang jatuh, ya Allah, pada saat di jalan, ya Allah, dengan amalan ini ya Allah
tolong ya Allah umrohkan saya, hajikan saya, misalnya begitu. Paham ya? Ini berwasilah dengan amal soleh. Berwasilah yang nggak boleh berwasilah dengan orang yang sudah mati. Ya. Maka ketika saya diajak, ayo kita takziah, ayo berangkat, ya takziah sampai kuburan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'afa. Kalau minta tolong, ini jangan berwasilah ya jangan. Kalau mendoakan, ayolah berangkat, saya berangkat. Maka masya Allah, ini jadi ziarah kubur itu intinya untuk zikrul maut. Kalau diajak untuk zikrul maut silahkan berangkat. Tapi kalau diajak untuk yang lain, yang sewu sampai pada syirik, ya ini tidak diperbolehkan dalam agama. Yang sewu tapi kita tidak boleh frontal. Tapi kita harus tenang. Misalnya diajak mana ziarah, ayo berangkat. Kalau untuk mendoakan si mayat atau yang ada di dalam kubur, insya Allah saya mau, saya berangkat. Ya. Boleh tidak apa malah bagus di rumah kok, gitu ya. Jadi masya Allah ini luar biasa. Bapak Ibu semuanya yang semoga Allah hormati, ini judulnya fikih shaum. Ilmu yang kedua yang paling penting setelah akidah adalah fikih. Tanda dengan anak sekolah kan biasanya enten pelajaran fikih. Ini pelajaran fikih itu penting. MI enten fikih insya Allah. Yang dulu alumni MI ya. Pelajaran fikih ini pelajaran yang paling penting tentang kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali orang yang tengkar karena waris, ya karena nggak paham fikih. Misal contoh, saya meninggal, saya nggak ngomong HP ini buat siapa, saya nggak ngomong. Meninggal, terus wafat ya, mungkin khotimah misalnya gitu. Nah ini HP ini kalau tidak ada akad, maka ini termasuk dihitung waris. Tapi kalau HP ini kok ada akadnya, ada ngomongannya selama saya masih hidup, ini hibah. Atau wasiat, tulis nanti kalau saya meninggal, HP saya tolong kasihkan anak saya yang pertama. Nah ini namanya wasiat, hibah, boleh. Tapi kalau nggak ada omong-omongannya sama sekali, makanya hati-hati saya cek. Bapak bisa ngomong nggak ini tanggung jawab? Nak nggak ngomong sama sekali, yuk dihitung. Makai 1/8, si senose. Misalnya barang dolce, jual dulu, baru dikeluarkan selesai ibu sekian, adik laki-laki sekian, perempuan sekian, selesai. Ini enak. Seandainya pengen kok perempuan anak-anaknya kok sama semuanya, yuk dibagikan dulu sesuai jumlah anak laki-laki, kemudian anak laki-laki itu sedekah untuk adik perempuannya, itu boleh. Nak pengen podo kabeh. Jadi bagian laki-laki memang lebih banyak kalau dalam hukum waris kan begitu. Tapi nak pengen podo, ya anak laki-laki sedekah buat anak perempuan boleh. Tapi dengan catatan harus dibagi sesuai dengan ilmu warisnya. Ini masalah fikih enak penting ngaji fikih ya. Jadi kita akan ngaji fikih puasa ya. Kalau dengarkan ini bahasa saya mudahkan ya. Puasa di shaum kitabnya, ini kitabnya ya, Al-Fiqh Syafi'i lil Mutadiin ya, ini untuk pemula. Jadi fikih Syafi'i untuk pemula yang baru belajar fikih mazhab Syafi'i, mazhab terbesar di Indonesia ya. Maka mazhab Syafi'i itu mazhab terbesar di Indonesia. Kalau di Malaysia itu wajib mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Kalau di sana dia pakai kunut karena kunut subuh itu sunnah di dalam kitab mazhab Syafi'i. Maka kalau seandainya saya imam di sini, saya tanya Pak mungkin bismillahirrahmanirrahim atau osir pun. Pak mungkin subuhnya nggih kunut boten nggih nggih pun. Ya boten itu. Loh, orang kalau ilmunya itu tinggi, yon saya nggih banyak kaji, banyak berguru, itu insya Allah Pak orangnya nggak mudah menyalahkan orang. Karena bijak dia. Oh itu dalile nggak apa-apa, aman gitu. Tapi nak ngajinya sama satu guru kemudian sombong ya, itu gampang nyalahkan orang, sidik-sidik ya kan itu kata niku, sidik-sidik salah, ya Allah jangan sampai ya. Ya, jadi kita harus benar-benar kan. Tapi ngaji so. Puasa secara bahasa niku artinya nahan. Ya, jadi apa Bib? Puasa secara bahasa artinya menahan. Ya, kenapa? Karena di dalam ayat surah Maryam ayat 26
lirrahmani sauman falan ukallima. Nah, ini saya potong ayatnya. Di sini berbunyi sauman itu artinya tidak puasa, artinya menahan di sini. Aku tidak akan berbicara. Nah, jadi puasa secara bahasa itu artinya nahan juga. Berarti kalau secara istilah menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar, karena yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar, berarti waktu subuh itu hingga tenggelamnya matahari. Berarti sunnah mengakhirkan saum. Jangan lanjut mawon. Itu hanya tanda hati-hati mes subuh gitu. Intine ngoten iki. Nggih. Hati-hati mes subuh. Wis bisa Jumatan. Nah, ini salah sebenarnya, kurang pas nggih. Ya. Imsak itu hanya tanda. Tapi kalau seandainya panjenengan makan Allahu Akbar lepas. Paham ya? Misalnya azan Allahu Akbar minum selesai sudah. Nah, ketika azan harus berhenti sudah. Ya, berhentinya sebelum azan pas 2 menit 3 menit sebelum azan sudah siap. Pun gosok gigi. Maka ada yang tanya Ustaz, gosok gigi gimana? Kalau sebelum duhur nggak apa-apa. Kalau gosok giginya ba'da duhur makruh. Jadi makruh ini mulai HP tinggal no. Tapi tidak membatalkan puasa meskipun rasane odol itu masih ada ya Dik. Tapi tidak batalkan puasa. Yang membatalkan itu ketika gosok gigi kumur-kumur berlebihan ngasih kelek. Nah ini jelas. Ya. Gosok giginya berlebihan kumur. Nyuwun sewu, hukum puasa itu wajib bagi setiap muslim yang balik, mampu dan berakal. Ya. Karena ini termasuk rukunnya Islam. Berarti harus melewati ini kalau orang Islam. Maka ijma ulama sepakat barang siapa mengingkari kewajibannya maka dia kafir secara ijma. Nyuwun sewu, misalnya ngomongin iki Allah tidak poso barang wis ora poso ora wajib rapopo mati disuwe. Lah ngeten iki kafir secara ijma. Alias batal syahadat. Nyuwun sewu, iki masalah akidah, masalahnya ini rukun Islam. Namanya rukun misalnya tadi wong salat harus melewati rukun. Nggih toh? Rukunnya salat yang terakhir apa? Tumakninah. Berarti misalnya nak salat amin blek mencolot meneh. Blok boleh amin blek mencolot meneh. Itu tumakninah. Boten. Padahal itu rukunnya salat. Niki terawih berapa rakaat? Tadi 8 nggih, 8 3 witir nggih. Nah, 11 nggih. Nah, iso nak 11 niku nggih tenang, tumakninah, syukur nggih montone santai ngoten niku. Nggih. Tapi ideal apa jamaah niku senenge nggih paling yo cepet iki. Nah, misalnya sing imam iku, kayak sing imam suwi. Ternyata kapan kita bahas lah masalah sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu ternyata ada 5 tingkatan ya. Tingkatan yang pertama itu bentar. Khusyuk yang paling rendah itu yang sengaja menunda waktu sholat ya. Yang saya nggih, sengaja menunda waktu sholat dia celaka. Tingkatan khusyuk yang kedua mungkin gara-garanya imam suwi mungkin pengaruh khusyuk juga ini yang nomor 2. Apa? Orang yang sudah wudunya sempurna kemudian dia sholat pikirannya kemana-mana. Nah ini dia tingkatan khusyuk yang kedua. Kalau tingkatan khusyuk yang paling tinggi ini saya singkat ya, itu ada sahabat itu kan kakinya minta diamputasi. Ada salah satu tabiin kakinya minta diamputasi, kemudian bilang sama tabibnya atau dokter sekarang, Pak dokter tolong nanti ngamputasi saya ketika waktu sholat ya. Pak sholat kakinya dipotong, Pak sholat kakinya dipotong dan nggak sakit karena saking nikmatnya dia sholat. Jadi tingkatan khusyuk dalam sholat itu luar biasa. Orang kalau sudah mencapai tingkatan khusyuk dalam sholat mesti setiap harinya apik. Wong ape orang nih didelok sama sholatnya. Kalau sholatnya dia tepat waktu, khusyuk bagus, insya Allah dia orangnya baik. Apalagi kalau nanti Anda ibu-ibu punya anak perempuan mencari mantu anak laki-laki, tengok, wes kuning nengok mah. Nah ini repot ini. Nanti nak misalnya ngomongnya anakku orang tanggung jawab bisa jadi ini. Karena dia tanggung jawab kepada Allahnya kurang.
Nek pengen mantu sing apik, anak sing apik, berarti dia harus lihat tanggung jawabnya kepada Allah. Dia sholatnya di mana? Dia sholat tepat waktu enggak? Adik laki-laki sholatnya di mana ini? Di masjid atau di rumah? Masjid. Wah, bagus ya. Apalagi yang sholat 40 hari berturut-turut tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Wah, ini wabut memang. Tapi pahalanya luar biasa. Yang pertama, terhindar dari siksa api neraka. Yang kedua, terhindar dari kemunafikan. 40 hari berturut-turut. Saya nyesel tenanan kemarin, gagal lagi, ulangi lagi. Gagal sholat zuhur kebelabasan senangi. Nah, tani-tani ketinggalan nomor rakaat tak uyak teng masjid, tapi mboten lari nggih, enggak boleh. Biasa mawon jalan kaki kemudian di masjid ternyata sudah 2 rakaat. Ini yang saya ceritakan. Di antara target saya di bulan Ramadan yang saya nyesel gagal tahun ini adalah gagal sekali sholat tidak bersama imam takbiratul ihram bareng. Pengennya saya coba sekarang ditata lagi. Targetnya apa panjenengan? Yang kedua, target khatam. Nah, ini baca khatam Quran. Yang pertama tadi apa? Target sholat bareng bersama imam terus. Takbiratul ihram bareng. Allahu Akbar. Makmumnya Allahu Akbar. Nah, ini harus bisa insya Allah. Nah, kalau khatam panjenengan nih jujur-jujuran nih, saya tanya minimal berapa nih Pak? Pak, Mas. Ya. Sekali khatam nih insya Allah gitu, ya. Ada yang lebih insya Allah. Ya. Ini kalau bisa gini, kita harus bikin motivasi. Meskipun ini urusan dunia sedikit ya, tapi kita lihat cara Allah. Siapa yang khatam duluan kasih hadiah? Kasih hadiah. Anak-anak remaja yang khatam duluan nanti dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Rahasia. Keke coklatos siji ya, ini enggak apa-apa. Hadiahnya rahasia. Enggak apa-apa, dimotivasi. Kemarin diumumkan santri pas awal Ramadan di Baitul Salam Izin. Saya ngajar di sana. Itu tingkat SMP. Monggo yang lulus SD kalau mau mondok, itu mondok di tempat saya ada MTS, ada MA ada. Itu di Baitul Salam Monolopong Izin. Itu kiainya ngomong sama seluruh santri, siapa yang khatam hari ini juga nanti dapat hadiah khusus. Yang khatam 2 hari dapat hadiah khusus. Ternyata alhamdulillah ada 1 orang yang dari seluruh banyak ratusan santri, ada 1 orang santri yang berhasil khatam sehari itu, hari pertama Ramadan. Dari malam terawih pertama, besoknya khatam. Masya Allah. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif, itu mazhab terbesar di Indonesia, itu 60 kali khatam. Esok khatam, awan khatam, malamnya khatam. Hafal Quran. Sehari 2 kali khatam. Hafal Quran. Masya Allah. Imam Syafi'i rahimahullah. Kita lanjut. Lanjut bismillah sampai mari di sejarah disyariatkannya puasa. Tak ceritani sedikit ya Dek ya. Sejarah puasa itu tanggal itu bulan Sa'ban tahun kedua Hijriah. Diapalke. Puasa pertama sejarahnya kapan? Bulannya apa? Sa'ban. Pas Sa'ban itu disyariatkan. Kemudian tahun keberapa Hijriah? Tahun kedua Hijriah. Rasulullah hijrahnya pertama kemana? Kemana? Habis menyelamatkan agama pertama ke Habasyah dulu, kemudian hijrahnya kemana? Madinah. Nyuwun sewu pandungannya nggih panjenengan semuanya nggih, mohon doanya. Ini di Habasyah sedang apa? Busung lapar. Banyak kaum muslimin kelaparan. Ya Allah, panas di sana puasanya. Panjenengan bersyukur puasa di sini itu enak katulistiwa, setengah-setengah. Setengah poso, setengah buka. Bayangno nak posone 20 jam misalnya. Ana enten sing poso 20 jam. Poso 20 jam lho enten lho di bulan bumi dunia yang lain. Ya. Di negara di bagian dekat dengan kutub utara, ya. Itu kan puasanya lama. Panjenengan enak kena garis katulistiwa. Puasanya separuh-separuh lah. Ya, hampir separuh-separuh gitu. Ya. Antarane poso sama buka itu wengi kali awane niku meh padha kan gitu ya. Tapi ada yang puasanya lama. Lah ini di Ethiopia itu Masya Allah sekarang sedang lapar ya.
namanya Ethiopia, dulu namanya Habasyah, ya, negeri Afrika bagian utara. Ya. Nah, keutamanya paman soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sing sapa wonge poso Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Apa diampuni dosa-dosanya yang lalu. Ya. Maka ini penting sekali. Syarat wajib puasa Islam, maka orang kafir nggak wajib puasa. Ya jelas ini. Ada orang kafir kok pengen puasa ya silakan puasa tapi nggak dapat pahala. Ya. Ini wajib puasa. Ya. Nomor 2 balik, maka anak kecil tidak wajib puasa. Tapi kalau mau puasa sampai maghrib bagus. Tapi karena mereka belum balik, kalau batal tidak dikenai kewajiban qadha. Orang kon ganti puasa nih, nggak usah. Tapi kalau puasa sampai maghrib bagus. Adik puasa sampai maghrib nggak? Puasa sampai maghrib siapa ada di sini? Sampai maghrib ya, alhamdulillah. Puasa sampai maghrib. Nah, ini dia tidak dikenai bagus. Yang ketiga berakal, maka orang gila, mabuk, pingsan tidak wajib puasa. Misalnya sahur kemudian pipitan kali koncone, baru pipitan tiba ambruk pingsan. Nah ini batal. Karena nggak sadar, ya, paham ya? Jadi kalau orang pingsan, orang gila, misalnya isunya waras, awannya kumat, nah ini batal. Nah, karena apa namanya sudah hilang akalnya kan begitu ya. Di ini, hati-hati. Yang keempat mengaku berpuasa secara fisik dan syar'i, berarti orang tua yang sudah jompo yang berat nyuwun sewu ternyata dalam fikih Syafi'i itu boleh tidak berpuasa, tapi keluarganya wajib membayarkan fidyah. Tahu lagi orang tua jompo yang sudah memang betul-betul tua, mungkin kadang pikun ya nyuwun sewu, itu dia boleh tidak berpuasa, tapi keluarganya anaknya yang satu rumah itu wajib membayarkan fidyah 30 hari ya. Fidyah paling gampang ada 2. Yang pertama mentah atau matang. Nak mentah itu satu mutnya kira-kira 600 gram. 600 gram, setengah kilo duduk sitik. Itu nak mentah. Dibagikan 30 orang miskin. Ya. Nak matang jenengan saged. Saya penting lengkap sego, sayur, lauk pauk ya. Itu bisa. Paling gampang jenengan pesan mungkin nasi bungkus atau nasi padang 30 bungkus lengkap ya, nasi lauk pauknya dibagikan 30 orang miskin. Di sini dibahas tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah. Oh justru kucing sakit ini apa fidyah kok sego kucing angkringan, sego teri misalnya apa sego kremi ya. Yo yang mempar sithik lah, yang bagus ngasih fidyah kok ya. Pokoke nasinya sing apik ya. Dibagikan 30 orang miskin. Kalau batalnya 30 ya. Kemudian ada pertanyaan, Ustaz, kalau yang dia punya utang puasa nabrak puasa berikutnya. Dulu punya utang. Bedala iki wis poso meneh. Durung disaur. Lah niku pripun? Nah niki pendapat yang paling kuat nyuwun sewu kodok plus fidyah. Saya ulangi, pendapat yang paling kuat mazhab Syafi'i juga kodok plus fidyah. Yo nyaur utang yo plus bayar fidyah. Misalnya utangnya 5 tahun kemarin nabrak poso tahun ini, mungkin baru Ramadan tahun ini utang 5 yang kemarin itu nyaur utang plus bayar fidyah. Ya. Oke, nanti kalau lupa saya rekam alhamdulillah. Nah, ini ya. Syarat sah puasa. Yang pertama bin sah puasanya yaitu Islam, keislamannya penuh selama 1 hari, murtad batal. Ya. Yang kedua mumayyiz, maka orang mabuk pingsan puasanya tidak sah. Tadi pagi saya pas sahur mau ngisi pengajian dari arah Penggalon, ngerti wong niku cah nono malah mabuk. Ya Allah. Iki sahur kok rai. Ya Allah, mabuk. Mabuk kadang rasa sadar ini tengah jalan, terus kula marani. Mas tolong dibawa Bali Mas. Kula parani ngoten iki ya. Karena ini ya Allah.
apa tingkatan iman yang paling rendah. Kalau dia masih muslim tapi muslim fasik. Muslim yang fasik. Muslim fasik itu gimana? Muslim yang nanti kalau meninggal bisa jadi dia masuk neraka terlebih dahulu. Allah buatan meden ini. Nanti memang ada muslim yang fasik yang mungkin Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia masuk neraka dahulu baru masuk surga. Nek ojo ngasih mlebu neraka sih. Hati-hati medeni ulama nadija juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Ngendikane Allah ngeten iki, Pak. Napa? Setiap penduduk neraka jahanam itu dicelupkan di dalam api neraka panasnya itu diambil, lupas. Saking panasnya lupas. Kemudian diganti Allah dengan kulit yang baru, sakit tapi orang mati. Itu malah yang mutu fiha walayahnya. Orang urip ora mati ning loro. Misalnya dipukul kepalanya pecah, sakit tapi tidak mati. Itu malah yang mutu fiha walayahnya. Orang urip ora mati, tapi sakit. Dan begitu seterusnya. Maka panjenengan semuanya jangan sampai doa kita jangan sampai masuk neraka. Saat diri salam sama dulu deh. Allahumma inni, monggo. A'udzubika min adabi jahannama wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Fitnatil masihid dajjal. Lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi kalau bulan Ramadan pripun? Alhamdulillah diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kemarin saya baca masalah fikih, mencabut apa itu Pak? Di rumput-rumput yang ada di kuburan itu kalau bisa jangan. Misalnya kok kuburan ada rumput, kalau dirapikan boleh, tapi dintai rumput-rumput tanduran itu. Ada ini berapa? Tapi zikir ya. Apa bahasanya itu ciptaan Allah yang Allah ciptakan itu untuk mungkin bisa jadi meringankan ya orang-orang yang ada di dalam kubur walau ala sesuatu. Kalau dipercaya yang ada di sekitar itu atau di atas makam itu jangan ya, biarkan dia tumbuh ya. Nah, biarkan sehat nifas dan melahirkan meskipun berupa gumpalan daging. Ini masih masuk syarat sahnya puasa. Kapan-kapan kita bahas tentang pembatal puasa, masalah suntik, masalah vaksin, apa masalah apa ya tentang puasa. Insya Allah kita akan bahas mungkin deh. Apa ada waktu lagi? Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun, monggo kita berdoa. Yes.